Perkenalkan, nama aku Adra Megza Hermanita dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai hijauan pakan ternak, yaitu Setaria spatulata. Jadi, apa sih Setaria spatulata? Yuk, simak videonya. Setaria spatulata ini merupakan hijauan pakan ternak yang dapat diberikan kepada ternak dalam bentuk potongan, padang pengembalaan pastura, maupun setelah melalui pengolahan yaitu silase. Di Indonesia, Setaria spatulata itu lebih dikenal sebagai rumput Lampung, rumput Setaria Lampung, rumput Setaria, ataupun rumput splendida. Nah, rumput Setaria spatulata ini berasal dari Afrika, tropis maupun subtropis. Berikut merupakan gambar dari Setaria spatulata atau yang dikenal sebagai rumput Setaria. Nah, sekarang kita kenalan sama morfologinya ya. Untuk morfologinya itu terbagi menjadi 3. Ada akar, batang, dan daun. Untuk akarnya itu majemuk dan berserabut, bertumbuh pada permukaan tanah, atau bisa juga tumbuh stolon dan rizom. Untuk batangnya itu bertumbuh tegak lurus ke atas, berumpun lebat, batangnya tegak dan memiliki bulu, berwarna kemerahan, memiliki buku yang terdiri dari 5-6, dan tinggi batangnya bisa mencapai 20-300 cm. Untuk daunnya itu lembut dan lunak, berwarna hijau muda dan hijau tua, berbentuk gepeng dan memanjang, dan lebar namun tidak berbulu. Lebarnya itu mencapai 3-20 mm. Bulu daunnya muncul pada bagian ligul. Setaria spatulata tumbuh paling baik pada suhu 18-22 derajat Celcius. Namun, tidak menutup kemungkinan ia bisa ditemukan di bawah suhu 18 derajat Celcius. Seperti contohnya pernah ditemukan di Afrika Selatan dengan ketinggian 1150 mdpl dengan suhu tahunan rata-rata 15 derajat Celcius. Untuk tanah, Setaria spatulata ini paling sering ditemukan pada tanah yang teksturnya pasir hingga lempung. Setaria spatulata bertahan dalam kondisi kesuburan rendah tetapi merespon peningkatan kesuburan terutama terkait dengan nitrogen dan fosfor. Rumput Setaria ini tidak beradaptasi dengan baik pada tanah yang sangat basah ataupun sangat asam dengan toleransi garam yang rendah. Untuk cahaya, rumput Setaria ini memiliki toleransi naungan rendah hingga sedang, sangat menghasilkan di 60-70% hasil cahaya penuh. Untuk ketinggian, Setaria spatulata ini ditemukan di lingkungan dengan permukaan laut paling sering antara 600 meter di atas permukaan laut hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Namun pernah ditemukan juga Setaria tumbuh di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Untuk curah hujannya, sebagian besar Setaria spatulata tumbuh secara alami di daerah dengan curah hujan turun sekitar 750 mm sampai 1000 mm per tahun. Untuk kelembabannya, Setaria spatulata ini ditemukan pada daerah yang basah, misalnya tanah tepi sungai maupun tepi rawa, hingga lereng bukit berbatu yang kering. Setaria spatulata mampu memproduksi dirinya 100-110 ton per hektar per tahun. Namun pernah juga ditemukan produksinya mencapai 156 ton per hektar per tahun. Mengapa Setaria spatulata ini cocok sekali diberikan sebagai pakan ternak? Itu karena kandungan nutrisi yang terdapat pada rumput Setaria tersebut, yaitu lemaknya 2,8%, protein kasarnya 6-7%, serat kasarnya 42%, dan BETN 36,1%. Rumput Setaria juga memiliki kelemahan. Kelemahannya terdapat pada kandungan oksalat 5%. Di beberapa rumput Setaria ditemukan kandungan oksalatnya lebih dari 5%. Nah, kandungan oksalat lebih dari 5% ini dapat menyebabkan kematian pada ternak. Mengapa bisa menyebabkan kematian? Itu karena oksalatnya itu terdapat dalam 2 bentuk. Ada bentuk terlarut dan bentuk terikat. Pada bentuk terlarut itu bahaya karena oksalatnya dapat diserap oleh tubuh dan menyebabkan ketersediaan unsur kalsium pada tubuh ternak itu menjadi menurun.
Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Itu dengan cara mengganti atau menggunakan rumput setaria tersebut menggunakan teknik silase dengan penambahan molases sebanyak 3%. Oke teman-teman, jadi segitu aja penjelasan singkat mengenai Setaria spatulata. Semoga dapat bermanfaat. Have a nice day. Bye!